Fais un gros lecteur. En 2 jours, je veux la fin. Non, mais s'il vous plaît. Vous attendez. Di video ini gue akan membahas soal cerita film yang berjudul It Boy. Merupakan film bergenre komedi romantis yang dirilis di Prancis pada tahun 2013. Film ini nyeritain tentang lika-liku percintaan yang terjadi antara seorang berondong tampan kepada tante-tante yang berusia jauh lebih tua. Hal itu ngebuat perjalanan cintanya nggak semulus pipinya Lisa Blackpink. Dibuka dengan karakter tante-tantenya, yaitu Alice Lantis yang merupakan seorang editor majalah profesional. Saat itu dia lagi dinas di Brasil untuk nyelesain beberapa job desknya dia. Dan setelah tugasnya itu kelar, Alice pun berniat balik ke tempat asalnya, yaitu Prancis. Dia pun ngambil penerbangan kelas bisnis karena males desek-desekan sama orang rese yang hobinya pakai minyak angin di pesawat. Gak lupa juga Tante Alice ini membeli sebuah boneka burung untuk jadi oleh-oleh bagi anak tercintanya yang ada di rumah. Pas lagi di pesawat, terlihat bapak-bapak mirip Tintin yang mencoba untuk membantu Alice masukin barangnya ke bagasi atas. Tapi karena si bapak itu kelihatan banget mau caper, akhirnya Alice pun jadi ilfil ke bapak tersebut. Di tempat lain, terlihat pria muda yang telat masuk ke pesawat. Akhirnya, tempat duduknya pun diambil sama bocah tengil. Pria bernama Baltazar ini pun mencoba untuk meminta kursinya itu, tapi si bocah nggak mau ngasih. Hal itu pun diketahui sama Mbak Pramugari. Dan akhirnya demi mengurangi keributan dan menjaga situasi pesawat tetap kondusif, Baltasar ini pun dipindahin ke kelas bisnis dan dia duduk sebelahan sama Tante Alice itu. Selama di pesawat, kelihatan banget kalau Baltasar ini baru pertama kali naik bisnis kelas. Bertolak belakang sama Alice yang fokus sama kerjaannya, meskipun dia ngerasa risih juga sama Baltazar yang ada di sampingnya. Tapi pas pesawatnya kena turbulensi parah, tangannya Baltazar ini sempat dipegang erat-erat sama si Tante Alice yang panik. Cie. Namun hal itu nggak ngebuat mereka jadi ngobrol satu sama lain. Iya. Setelah pesawat selesai mendarat atau landing, Tante Alice ini pun kelihatan buru-buru banget sampai akhirnya flash disknya itu terjatuh. Baltazar yang ngeliat itu pun berusaha ngejar Alice, tapi sayang si Alice ini jalannya bener-bener cepat. Alice pun dijemput sama kakak dan anak perempuannya. Setelah Alice masuk mobil, mereka pun langsung tancap gas gitu aja. Dan akhirnya Baltasar ketinggalan jauh bersama dengan flash disknya tante-tante yang manis itu. Keesokan harinya, Alice pun bekerja seperti biasa di kantornya. Di sana ia pun sempat dipanggil sama bosnya, di mana bosnya ini negur kinerja Alice yang terus-menerus menurun itu. Dia lalu meminta Alice untuk mencari motivasi agar kinerjanya kembali seperti dahulu yang begitu liar dan berbeda dari yang lain. Di mana selama ini Alice itu mulai main aman dan menghasilkan karya yang tergolong biasa gitu. Sepulangnya dari tempat kerja, mantan suami Alice pun datang untuk menjemput anaknya yang terjadwal menginap bersamanya. Setelah itu Alice pun berniat untuk melanjutin kerjaannya. Dan di sini dia pun sadar kalau flash disknya itu hilang. Dia pun nyari nomor orang yang duduk bersamanya di pesawat. Sampai akhirnya dia dapetin nomornya Baltazar. Dan Alice pun langsung nelpon anak muda yang sedang berparkir yaitu. Alice pun langsung bertanya tentang flash disknya. Baltasar pun ngasih tahu kalau flash disknya itu udah diamanin. Alice yang lagi hektik itu pun langsung minta Sherlock dan nyusul ke klub tempat Baltazar berada itu. Di sana Baltazar yang mulai tipsi pun ngenalin Alice ke beberapa temennya. Tanpa Alice sadari, di sana ada 2 anak magang dari kantornya. Di sisi lain, ternyata Baltazar lagi nggak ngebawa flash disk itu. Dan mau nggak mau mereka mesti ngambil flash disk itu di rumahnya Baltazar. Mereka berdua pun bersiap-siap OTW dengan motornya si Baltazar.
karena si Alice ini nggak pernah naik motor atau Sunmori sebelumnya. Dia pun rada kesulitan pakai helm dan akhirnya Baltasar ini yang ngebantu dia. Cie. Hal itu pun didokumentasiin sama anak-anak magangnya dari jauh. Dimana kejadian itu kelihatan seakan Alice sama Baltasar lagi berciuman. Dan tanpa berpikir panjang, dua orang iseng itu pun main upload di medsos gitu aja. Waduh. Sesampai di rumah Baltasar, mereka pun ketemu sama bapaknya Baltasar yang baru selesai main bersama pacar barunya. Tanpa banyak basa-basi, Alice dan Baltasar pun langsung menuju kamar untuk mengambil flash disk. Setelah urusannya selesai, Alice pun langsung bergegas untuk pulang. Tapi Baltasar sempat nyoba buat ngajak Alice ngopi di lain hari. Tanpa berpikir panjang, Alice pun menolak dengan mentah-mentah dengan berkata jika dia lagi nggak bergairah untuk ngurusin percintaan lagi. Keesokan harinya, Alice pun masuk kerja dengan suasana aneh di sekitarnya. Orang-orang terlihat menggosip dan melihatnya dengan tatapan yang sedikit berbeda. Dalam 4 tahun, Alice pun tahu kalau penyebab hal tersebut adalah fotonya bersama Baltasar yang jadi viral dan di-repost banyak orang. Bosnya pun nanggepin hal tersebut dengan positif, dimana dia berpikir kalau hal tersebut bisa ngasih getaran dan semangat baru kepada Alice. Dan imbasnya kinerja kerja juga jadi lebih fresh. Terpacu dengan omongan bosnya, dimana ia berpikiran kalau mungkin udah waktunya bagi dia untuk kembali membuka hati bagi seorang pria. Alice yang sangat totalitas pada pekerjaannya pun memutuskan untuk ngegebet Baltasar dengan harapan agar inspirasinya dalam bekerja menjadi semakin bergairah dan dapat menciptakan artikel majalah yang spektakuler di luar Nurul. Dengan satu satset, Alice langsung merombak penampilannya secara keseluruhan, mulai dari ujung kepala menuju lutut hingga kaki. Keesokan harinya, Alice pun langsung menuju kampus tempat Baltasar menuntut ilmu. Berawal dari tante-tante kantoran yang cupu dan membosankan, kini Alice terlihat lebih nakal dan tentunya bikin para cowok di kampus itu jadi gagal fokus. Di sana Baltasar pun notis kehadiran tante-tante itu dan langsung nyamperin Alice yang berdandan dengan cukup aduhai itu. Mereka pun ngobrol dan akhirnya Alice dan Baltasar janjian ketemuan lagi di malam harinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Alice ngajak Baltasar untuk datang ke pameran seni temennya. Dan saat itu, Baltasar dikenalin Alice ke teman-temannya dengan bangganya. Donc salut, Simon, enchanté. Mereka semua pun rata-rata menghisap ganja, namun tidak dengan Alice. Di sana Baltasar pun sempat ditawarin untuk ngisap juga. Namun Baltasar yang udah kapok dengan barang haram itu pun menolak tawaran itu. Dan karena itu, temennya Alice jadi ngeledek mereka berdua. Alice yang tak terima pun langsung. Di sini Alice pun kalap karena terus menghisap barang haram itu. Yang akhirnya Alice yang teler terpaksa pulang dengan taksi. Ya, hubungan keduanya pun mulai terjalin rapi. Di mana Alice sering dijemput di depan gang pakai motor metiknya dan sering pergi berduaan. Di sebuah malam, mereka berdua pun berdansa bersama di acara fashion show temannya Alice. Saat itu, Baltasar juga sempat dikenalin ke bosnya dan sepulangnya dari sana, Baltasar nganter Alice sampai depan gangnya lagi. Je vous raccompagne. C'est sûr. Il est tard là, non? Je sais pas. Setelah dipikir-pikir, Baltasar pun ngerasa punya kesempatan untuk ngelakuin kegiatan yang penonton harapkan bersama Alice. Je suis désolé pour l'italien, qu'est-ce qui m'a... Dan kegiatan yang penonton harapkan itu dibuka dengan beradu paru. Baltasar pun menginap di sana sampai pagi.
dimana ia terbangun dan terburu-buru untuk pulang karena anak dari Alice yang akan datang ke sana. Namun karena di luar lagi hujan deras, akhirnya Alice pun ngasih izin Balthazar untuk memperpanjang billingnya di sana. Balthazar yang basa-basi sambil lihat perabotannya Alice pun akhirnya tahu satu fakta lagi, yaitu Alice merupakan seorang penulis juga. Namun novelnya itu nggak terlalu trending kayak novelnya Raditya Dika dulu. Emile Pops, voilà. De rien. Mais pourquoi? Je suis un gros lecteur. Tapi akhirnya anaknya Alice nyiduk mereka berdua. Di sana Alice pun akhirnya bilang kalau Balthazar itu cuma anak magang di kantornya yang numpang berteduh. Dan pas hujan agak reda, Balthazar pun akhirnya pulang. Karena kedekatan orang itu jadi semakin intens, Balthazar pun akhirnya mengajak Alice untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Alice yang kaget karena hal terlalu cepat pun akhirnya menolak dengan keras. Meskipun kedekatannya bersama Balthazar terbukti menambah gairah dalam bekerja, namun ia belum berpikiran sejauh itu. Balthazar pun jadi stres banget. Dia pun ngabisin waktunya cuma untuk ngelakuin hal-hal gak guna di kamar. Alice yang berada di tempat lain pun seakan gak peduli dengan perasaannya Balthazar, dimana ia masih tetap dalam on fire-nya di kerjaan. Suatu ketika, Big Boss dari perusahaannya Alice pun datang untuk mengurus proyek gede di sana. Alice Quentin. The cover. Ah oui, it's a bit. Ia pun kecewa karena model cowoknya kurang estetik dan gak sesuai ekspektasinya. Para karyawan pun kebingungan dan ngasih semua stok model cowok yang mereka punya. Namun gak ada yang seret di mata Big Boss. Dia lalu sengaja lihat wallpapernya Alice yang masih make fotonya Balthazar. Bos itu pun bersikeras meminta untuk menjadikan Balthazar sebagai model mereka. Alice pun jadi kikuk dan kebingungan. Sampai akhirnya ia kembali mencoba menghubungi Balthazar dan mengajaknya untuk bertemu. Namun Balthazar yang udah terlanjur galau pun gak mau nanggepin telepon dari Alice itu. Sampai akhirnya Alice pun datengin rumahnya Balthazar, dan di sana bapaknya Balthazar pun berakting seakan dia yang lagi galau supaya anaknya kelihatan maco di depan janda idamannya tersebut. Bonsoir. Ça va? Je suis désolée. Oula. Oui, voilà. Voilà. Alice pun akhirnya ngopi lagi sama Balthazar sambil ngasih tahu tujuan utamanya. Namun Balthazar yang masih dendam sama perlakuannya Alice pun menolak mentah-mentah permintaan itu. Alice pun gak bisa ngelakuin apa-apa. Dia juga nggak mau jujur ke kantornya karena takut kehilangan karirnya. Di sana Alice ini ketakutan banget karena semua kru nanyain keberadaan model yang nggak kunjung datang itu. Saat Alice udah bersiap jujur, tiba-tiba Balthazar datang bersama dengan ayahnya sambil ngebawa mobil sport. Persiapan pemotretan pun berjalan dengan normal. Dan hal itu ngebuat Balthazar yang pucat karena galau menjadi tampan dan berani. Namun karena Balthazar ini memang bukan model, jadi dia kaku untuk bergaya. Sampai dia dimarahin sama fotografernya. Hal itu pun ngebuat dia jadi tersinggung dan pergi dari sana. Alice pun memintanya untuk melanjutkan sesi foto itu. Namun Balthazar pergi begitu aja karena kupingnya panas dimarahin melulu. Kejadian itu pun ngebuat Alice jadi dipecat. Dia pun jadi kehilangan arah dan tujuan hidup. Alice juga mencoba menghubungi Balthazar, namun kayaknya dia udah diblokir WA dan IG-nya. Karena udah mentok, akhirnya Alice pun termotivasi untuk ngelakuin apa yang ia bisa. Dimana Alice berjuang kembali untuk mengembangkan tulisan pada novel dan buku motivasi. Alice juga lalu berupaya memperbaiki hubungannya dengan Balthazar, dimana ia ngedatengin kampusnya lagi demi nyari berondongnya itu.
Alice yang menuju ke sana pun dikira sebagai dosen pengganti. Suasana pun jadi kicap. Namun Alice mencoba untuk jujur dari depan kelas kalau dia mau minta maaf dengan tulus kepada Balthazar. Gak semudah membalikkan telapak tangan untuk menghapus bekas luka di hatinya. Namun usaha dari Alice akhirnya membuahkan hasil dan mereka berdua pun melanjutkan hubungan hingga ke jenjang yang lebih serius. Dan film pun berakhir. Itu dia tadi alur cerita film yang berjudul It Boy, di mana pesan moral yang bisa dipetik adalah jika kita berusaha sekeras mungkin maka semuanya akan datang begitu saja.